Laporan akhir yang dikeluarkan oleh NTSB 1 tahun 5 bulan setelah kecelakaan mengungkap mengenai tragedi penerbangan dengan penyebab yang tidak disangka-sangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo Delvers, selamat datang di channel Tamara Delv yang akan membahas mengenai tragedi penerbangan Atlas Air 3591. Tragedinya baru saja terjadi sekitar tahun 2019. Pesawat yang terlibat dalam tragedi penerbangan Atlas Air ini adalah sebuah Boeing 767-375. Pesawat itu awalnya adalah pesawat penumpang yang kemudian diganti atau dirubah konfigurasinya menjadi pesawat kargo. Pesawat itu terbang pertama kali di tahun 1992. Pada saat terjadinya kecelakaan, pesawat itu telah berusia 26 tahun 10 bulan dan telah mengumpulkan 91.063 total jam terbang. Dan saat terjadinya kecelakaan, pesawat tersebut sedang dioperasikan oleh Atlas Air. Selain Boeing 767, ada 2 orang kru kokpit yang terlibat dalam tragedi penerbangan ini. Yang pertama adalah seorang kapten bernama Ricky Blakely, 60 tahun. Beliau telah bekerja di Atlas Air sejak tahun 2016 dan telah mengumpulkan 11.172 total jam terbang. Sementara itu First Officer-nya adalah Conrad Jules SK, 44 tahun, bekerja di maskapai Atlas sejak tahun 2017 dan beliau telah mengumpulkan 5.073 total jam terbang. Atlas Air sendiri adalah maskapai penerbangan charteran dan juga maskapai penerbangan penumpang serta maskapai kargo yang didirikan tahun 1992 masih aktif sampai saat ini. Lalu apa yang menimpa penerbangan 3591? Kita akan segera take off ke kronologi. Pada tanggal 23 Februari 2019, sebuah pesawat kargo Boeing 767 akan dioperasikan oleh maskapai Atlas dengan nomor penerbangan 3591. Pesawat itu terjadwal mengudara dengan rute Bandara Internasional Miami menuju ke Bandara Intercontinental George Bush. First Officer SK akan bertugas sebagai pilot penerbang, sementara Kaptennya akan bertugas sebagai pilot monitoring. Karena ini adalah penerbangan pesawat kargo, tidak ada penumpang di dalam pesawatnya, hanya ada ketiga orang kru. Dan pesawat itu sendiri membawa total 26.000 pon kargo yang akan dibawa ke wilayah Houston. Penerbangan Atlas Air 3591 take off dari Bandara Internasional Miami pada pukul 11.33 siang waktu setempat. Perjalanan akan ditempuh kurang lebih selama 2 jam setengah. Semua proses penerbangan itu normal dan juga lancar seperti penerbangan pada umumnya. Ketika pesawat mulai meninggalkan Miami sampai memasuki wilayah udara Houston, semuanya juga nampak normal. Kemudian masuk sebuah informasi dari petugas menara kontrol bandara di Houston bahwa kondisi cuaca sedikit memburuk di sana. Informasi itu dikonfirmasi oleh Kapten dan Kapten meminta First Officer yang sedang menerbangkan pesawat itu untuk mencari rute aman untuk pendaratan penerbangan Atlas Air. Rute itu kemudian disetujui oleh Kapten. Update kondisi cuaca di sekitar bandara Houston diberikan lagi oleh petugas menara kontrol ketika penerbangan Atlas Air berjarak sekitar 61 mil dari bandara tujuan. Kapten lantas langsung mengambil alih kontrol penerbangan, sementara itu First Officer akan memantau rute penerbangan. Ia memantau radar dan kondisi cuaca. Kapten sempat menawarkan kepada First Officer-nya untuk mempermudah proses pendaratan, kemungkinan mereka harus terbang ke arah timur. Tanpa mengindahkan pertanyaan dari Kapten, First Officer langsung menghubungi menara kontrol dan menyatakan mereka akan terbang ke arah barat. Tidak ada masalah menurut petugas menara kontrol jika penerbangan itu akan mendarat dari wilayah barat. Hanya saja saat itu ada pesawat-pesawat yang akan lepas landas dari arah barat. Jika memang penerbangan Atlas Air akan mendarat dari arah barat, maka pesawat itu harus bergegas turun ke ketinggian 3.000 meter. Informasi itu diterima oleh pilot Atlas Air. Kemudian Kapten mengatur ketinggian pesawat ke 3.000 kaki. Karena pesawat harus bergegas turun ke ketinggian tersebut, maka untuk mengimbanginya, First Officer mengaktifkan speed brake. Kemudian beberapa detik berikutnya, First Officer menyadari bahwa EFI atau Electronic Flight Instrument yang seharusnya menampilkan data penting dan kinerja pesawat tiba-tiba saja mati. Beruntung beberapa detik berikutnya, sistem itu kembali menyala. Karena situasi penerbangan Atlas Air 3591 saat itu sudah aman, Kapten memberikan lagi kontrol penerbangannya kepada First Officer. Sementara, Kapten bertugas sebagai pilot monitoring dan bertugas untuk berkomunikasi dengan ATC. Ketika penerbangan pesawat Boeing 767 itu semakin dekat dengan bandara tujuan, sekitar 40 mil lagi,
Kedua pilot mengkonfigurasi pesawat untuk proses pendaratan, di mana roda pendaratan ditarik dan flaps diatur. Pada saat pesawat itu semakin dekat dengan bandara, masuk lagi informasi mengenai update cuaca dari menara kontrol. Selain informasi mengenai cuaca, ada juga update mengenai rute pendaratan yang mungkin bisa diambil oleh penerbangan Atlas Air. Saat itu Kapten sedang berkomunikasi dengan petugas menara kontrol, tapi ternyata terdengar juga First Officer saat itu justru panik karena ia merasa bahwa kecepatan pesawatnya telah hilang. Ia berteriak berkali-kali, "Kemana kecepatan pesawat ini?" Kapten baru saja selesai berkomunikasi dengan menara kontrol. Dan tiba-tiba saja First Officer kembali lagi berteriak dan ia mengatakan, "Pesawat ini stall, Kapten, pesawat ini stall." Bingung dengan apa yang terjadi dalam penerbangannya, Kapten saat itu mengatakan apa yang terjadi. Dan pada saat proses itulah pesawat Boeing 767 milik Atlas Air mulai keluar dari gumpalan awan tebal, di mana Kapten benar-benar terkejut karena yang ada di hadapannya adalah air. Dengan sangat cepat Kapten berteriak pull up. Tapi upaya yang dilakukan oleh Kapten ini sia-sia. Pesawat itu sudah tidak bisa lagi dikendalikan oleh kedua pilot dan tidak bisa lagi diterbangkan ke posisi aman. Maka kemudian yang terjadi di detik-detik berikutnya, pesawat itu jatuh menghantam air. Pesawat itu jatuh menghantam Trinity Bay, 40 mil timur Houston. Tidak ada yang selamat dari ketiga kru kokpit. Bahkan 26.000 pon kargo ikut tenggelam di rawa berlumpur. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13.39 siang waktu setempat. Tidak berapa lama setelah tragedi penerbangan Atlas Air, tim investigasi NTSB tiba di lokasi kecelakaan. Mereka harus menyelamatkan reruntuhan pesawat yang sebagian besar tenggelam di air. Bahkan sebagian puing-puing lagi telah terkubur di dalam lumpur. Hal itu tentu mempersulit tim investigasi untuk melakukan penyelidikan terhadap reruntuhan pesawat. Karena biasanya hal yang pertama dilakukan oleh tim investigasi adalah menyelidiki reruntuhan pesawat. Puing-puing pesawat terlihat hancur dan berserakan. Namun dari kehancuran puing-puing pesawat itu tim investigasi dapat menyimpulkan bahwa penerbangan Atlas Air itu jatuh menghantam air dengan kecepatan tinggi. Sebagian tim investigasi mengumpulkan puing-puing pesawat, sebagian lagi meminta keterangan dari saksi-saksi. Salah satunya adalah keterangan dari petugas menara kontrol, orang terakhir yang berkomunikasi dengan pilot Atlas Air. Saat itu petugas menara kontrol memberikan keterangan bahwa tidak ada yang aneh dari penerbangan 3591. Mereka hanya berkomunikasi mengenai kondisi cuaca yang memburuk di Houston, kemudian tidak ada deklarasi Mayday dan tidak ada kondisi darurat yang dilaporkan. Hanya saja menurut tim investigasi beberapa saat sebelum pesawat itu jatuh, ia melihat di layar radarnya pesawat turun dengan sangat cepat dari ketinggian 6.000 kaki. Awalnya tim investigasi curiga mungkin saja ada kerusakan sistem kontrol pada pesawat itu. Tapi ternyata dari beberapa puing-puing pesawat yang ditemukan, seperti jack screw yang terhubung dengan horizontal stabilizer, tim investigasi tidak menemukan adanya kerusakan atau jack screw tersebut dalam kondisi aus. Karena ada kesaksian dari beberapa pihak yang mengatakan bahwa pesawat itu turun dengan sangat cepat dalam posisi menukik. Ada kecurigaan dari tim investigasi. Mungkinkah pesawat itu sengaja dijatuhkan oleh pilotnya? Mengingat pernah ada beberapa tragedi penerbangan dengan penyebab pilot yang sengaja menjatuhkan pesawatnya. Seperti kita ingat kejadian dari Germanwings dan juga LAM Mozambik. Hal itulah yang kemudian mendorong investigator untuk memeriksa kondisi kesehatan mental pilot Atlas. Namun setelah diselidiki, kedua pilot itu dalam kondisi mental yang sehat. Sesuatu tentu harus menjelaskan kenapa tragedi ini bisa terjadi. Beberapa hari setelah kecelakaan, CVR ditemukan kemudian langsung dianalisis. Ketika didengarkan oleh tim investigasi, mereka tidak menemukan adanya keanehan hingga pesawat itu memasuki wilayah udara Houston. Pesawat mulai turun, kemudian tim investigasi mendengar adanya salah satu kerusakan pada instrumen pesawat. Kemudian disusul dengan pernyataan first officer yang mengatakan ia kehilangan kecepatan pesawat. Kemudian terdengar lagi first officer mengatakan pesawatnya stall. Belum ada petunjuk mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada penerbangan itu. Yang jelas dari analisis suara first officer, ia terdengar cukup gelisah dan sangat bingung di detik-detik terakhir sebelum pesawat itu jatuh. Muncul lagi sebuah dugaan mengenai gangguan pada central gravity di dalam penerbangan.
Nah, kalau kita ingat ada beberapa tragedi penerbangan yang melibatkan pesawat kargo dengan masalah central gravity, di mana barang-barang atau kargo yang dibawa di dalam pesawat ini berpindah posisi ke depan atau ke belakang. Nah, tim investigasi NTSB ini terbang ke Miami, tempat di mana barang-barang itu dimuat ke dalam pesawat. Tapi dari hasil penyelidikannya tidak terbukti bahwa pesawat itu mengalami masalah pada central gravity. Sekembalinya tim investigasi dari Miami, mereka dikejutkan dengan bukti lain. Ada sebuah rekaman CCTV dari County Jail yang menunjukkan detik-detik ketika penerbangan Atlas Air itu jatuh menghantam air. Jika dilihat dari rekaman itu, maka akan terlihat pesawat itu benar-benar turun atau jatuh dalam kondisi hidung pesawatnya di bawah. Menurut investigator bahkan sepertinya ada upaya dari kedua pilot untuk memperbaiki sikap pesawat yang menukik. Setelah menunggu cukup lama, FDR ditemukan dan akhirnya bisa dipulihkan. FDR langsung diperiksa oleh tim investigasi. Mereka menemukan data-data pesawat itu aman sampai pesawat tersebut ada di wilayah udara Houston. 14 menit sebelum pesawat itu menghantam air, pesawat sedang dalam proses penurunan dan kecepatannya normal sekitar 275 knots. Namun ketika investigator mencocokkan data CVR dan FDR, data itu tidak cocok. Di mana menurut FDR, ketika pesawat itu turun semuanya normal. Tapi dari percakapan yang disampaikan oleh first officer saat itu ia merasa bahwa ia telah kehilangan kecepatan pesawat dan pesawatnya stall. Sementara menurut tim investigasi, jika pesawat itu stall, seharusnya ada peringatan stick shaker yang aktif dan hidung pesawat harusnya naik. Namun ternyata dari hasil penyelidikan FDR terbukti bahwa pesawat itu tidak mengalami stall, bahkan kecepatannya stabil. Yang menjadi pertanyaan besar adalah, jika first officer menganggap bahwa pesawat itu mengalami stall, kenapa yang terjadi setelahnya adalah pesawat itu tiba-tiba saja menukik, jatuh menghantam air? Kemudian selanjutnya ada data lain yang dikupas oleh tim investigasi di mana mereka melihat dari rekaman FDR tiba-tiba saja mode go round aktif beberapa saat sebelum pesawat jatuh. Untuk mengungkap bagaimana mode go around aktif dan apa yang dilakukan oleh kedua pilot di dalam ruang kokpit ketika mode go around itu aktif, maka tim investigasi harus melakukan uji coba penerbangan. Mereka juga harus menentukan apakah aktifnya mode go around ini sengaja atau tidak disengaja oleh pilot. Uji coba pada simulator pesawat Boeing 767 dilakukan. Mereka mengambil data-data dari penerbangan Atlas Air 3591. Di mana akhirnya penerbangan itu direka ulang. Tim investigasi kemudian mengungkap ketika pesawat itu turun, pesawat memasuki awan tebal dan terjadi turbulensi. Hal lain yang diungkap oleh tim investigasi ketika pesawat itu bergegas turun ke ketinggian 3.000 kaki sesuai instruksi dari ATC, beberapa saat kemudian first officer mengaktifkan speed brake. Nah, diduga pada saat first officer mengaktifkan speed brake itu, tangannya masih berada di handle atau tuas speed brake. Dan pergelangan tangan dari first officer yang menggunakan jam itu tidak sengaja mengaktifkan mode go around. Sehingga ketika pilot tidak menyadari mode go around itu aktif, mesin pesawat mengeluarkan lebih banyak tenaga untuk membuat pesawat kembali naik atau mendaki. Tapi yang menjadi pertanyaan jelas, kenapa beberapa detik selanjutnya pesawat itu justru jatuh menukik? Kemudian investigator menyimpulkan bahwa ketika penerbangan Atlas Air itu turun, mereka mulai memasuki awan yang tebal. Kemudian terjadi turbulensi. Di sanalah first officer mulai mengalami disorientasi spasial. Ketika mode go around aktif setelah tanpa sengaja diaktifkan oleh first officer, saat itu ia merasa hidung pesawat terlalu naik dan kecepatan pesawat hilang. Padahal tidak. Nah, investigator cukup aneh, bukankah pilot dilatih untuk menghadapi situasi seperti itu? Di mana ketika terjadi keanehan di dalam penerbangannya, fokus mereka harus pada instrumen penerbangan. Tapi yang terjadi, first officer sepertinya lebih mendahulukan perasaannya daripada melihat instrumen di hadapannya. Kemudian latar belakang dari kedua pilot akhirnya diselidiki. Yang pertama adalah latar belakang dari first officer. Kenapa first officer ini nampak seperti orang yang tidak berpengalaman dalam penerbangan Atlas Air 3591. Ia justru merasa sensasi yang aneh tapi tidak melihat pada instrumen di hadapannya.
Tim investigasi mengungkap dari catatan-catatan milik First Officer. Ia kemudian diketahui mengalami kesulitan dalam menyelesaikan prosedur normal dan ia juga bermasalah dalam memecahkan masalah di penerbangannya. Ia kemudian diketahui juga gagal dalam ujian lisan untuk tipe pesawat Boeing 767 dan kesulitan dalam menerima pelatihan Boeing 767. Sehingga kemudian First Officer SK ini harus menerima atau mendapatkan beberapa pelatihan perbaikan. Bahkan instruktur pilot yang mendampingi First Officer SK pada saat melakukan uji coba atau uji penerbangan menyebutkan bahwa First Officer SK ini memiliki masalah kepercayaan diri. Lebih jauh lagi latar belakang dari First Officer SK ini diselidiki dan tim investigasi kaget karena selama 9 tahun karirnya ia telah berganti-ganti keluar masuk maskapai selama 6 kali. Anehnya menurut tim investigasi, bagaimana mungkin maskapai sebesar Atlas Air ini bisa menerima First Officer yang memiliki perlakuan atau perilaku yang kurang baik. Tim investigasi menyelidiki CV dan juga lamaran yang diserahkan pada perusahaan Atlas Air. Dan mereka kemudian mengungkap bahwa First Officer SK ini menutup-nutupi kekurangan dan kegagalan pada maskapai-maskapai sebelumnya. Satu lagi hal yang diselidiki oleh tim investigasi adalah bagaimana kondisi Captain pada saat ia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah yang terjadi di dalam penerbangannya. Ternyata diketahui ketika First Officer mulai merasakan ada hal yang aneh di penerbangan itu, Captain sedang berkomunikasi dengan menara kontrol mengenai jalur pendaratan penerbangan Atlas Air. Ketika Captain selesai berkomunikasi, ia baru menyadari bahwa First Officer sepertinya sedang kebingungan dan sedang ketakutan. Nah, diduga pada saat pesawat itu mulai keluar dari gumpalan awan, Captain saat itu melihat di hadapannya adalah air. Ia berusaha menarik kolom kontrol untuk mengangkat pesawat itu kembali dengan berteriak pull up, tapi diduga saat itu Captain melihat ke arah First Officer. First Officer ternyata sedang mendorong kolom kontrol ke bawah karena ia percaya bahwa pesawat itu mengalami stall dan hidungnya terlalu ke atas. Namun sayangnya, Captain dianggap terlambat untuk memperbaiki sikap pesawat. Hingga setelah melakukan penyelidikan sekitar 1 tahun, tim investigasi akhirnya mengetahui urutan kecelakaan pada Atlas Air 3591. Penerbangan itu akan turun menuju ke bandara tujuan. Mereka memasuki gumpalan awan, mengalami turbulensi. Saat itu pesawat diminta untuk segera turun ke 3.000 kaki. Kemudian untuk membuat posisi pesawat itu stabil, First Officer mengaktifkan speed brake. Pada saat itulah pergelangan tangan First Officer tidak sengaja mengaktifkan mode go around. First Officer lantas mengalami disorientasi spasial. Tanpa memeriksa instrumen penerbangannya, First Officer bereaksi tidak tepat dalam kondisi yang tegang. Saat pesawat dalam mode autopilot aktif, First Officer mendorong kolom kontrol ke depan sehingga kecepatan pesawat naik dan pesawat itu jatuh menukik. Menurut tim investigasi, faktor yang berkontribusi dalam tragedi penerbangan ini adalah karena kegagalan Captain untuk memantau jalur penerbangan pesawat secara memadai dan mengambil tindakan positif dari pesawat untuk melakukan intervensi secara efektif. Juga berkontribusi adalah kekurangan First Officer karena ia mengalami stres dan maladaptif. Nah Delvers, itulah sedikit informasi dari channel Tamara Delv yang membahas mengenai Atlas Air 3591. Ini adalah tragedi yang baru saja terjadi di tahun 2019 dengan penyebab yang tidak disangka-sangka, di mana First Officer-nya memang memiliki latar belakang yang kurang baik dalam penerbangan, terutama dalam pesawat Boeing 767. Nah, terima kasih untuk kalian yang sudah nonton. Terus aku juga mau nyalamin Ataria dari Bandung. Aku nggak tahu umurnya, tapi terima kasih banyak. Katanya kamu sering banget nonton video aku, sering juga lihat video aku dan seneng banget sama pesawat ya. Suatu saat nanti mungkin kita bakalan ketemu ya. Nah, terima kasih juga untuk kalian yang sudah nonton. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe. Yang belum, cepetan di subscribe sekarang. Di komen-komen di bawah sini kalau kalian tahu ada informasi tambahan lain mengenai penerbangan 3591 ini. Jangan lupa di like sama tulis komentar kalian di sini tentang apa aja deh. Mau request boleh, mau ngobrol-ngobrol sama tim juga boleh ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.